Saya memenangkan undian mega jackpot sebesar 64 miliar rupiah dan bergegas pulang untuk memberitahu keluarga suami saya. Begitu pintu terbuka, saya melihat mereka sedang berkumpul. Ibu mertua saya berkata, "Keluarga kita baru saja mendapat uang ganti rugi pembebasan lahan tol sebesar 3 miliar. Kamu tanda tangani surat cerai ini, lalu angkat kaki dari sini." Kalimat itu terdengar begitu tajam, menebas senyum yang bahkan belum sempat memudar dari bibir saya. Tangan saya yang sedang menggenggam erat secari kertas undian tipis di dalam saku jaket, tiba-tiba terasa sedingin es. Setengah jam yang lalu, ketika melihat deretan angka di layar ponsel yang cocok sepenuhnya dengan angka kemenangan utama, jantung saya berdebar begitu kencang hingga rasanya ingin meledak. Saya pikir, Tuhan akhirnya berbelas kasih pada Yustria sebagai istri yang telah menemani dari nol, yang penuh dengan penderitaan dan penghinaan. Saya memacu sepeda motor menembus gerimis langit Jakarta. Di kepala saya hanya terbayang adegan bagaimana saya akan mengeluarkan tumpukan uang itu untuk melunasi semua utang bisnis suami saya, agar ibu mertuanya tidak lagi memaki saya sebagai menantu perempuan yang tidak berguna. Tapi Tuhan memang Maha Melihat. Dia tidak membiarkan saya buta lebih lama lagi. Saya berdiri terpaku di ambang pintu. Air hujan menetes dari ujung rambut saya, membasahi lantai ubin. Di depan saya, di ruang tamu yang terang benderang, tidak hanya ada Teguh, suami yang selama 4 tahun ini saya hidupi dari setiap rupiah yang saya kumpulkan dengan susah payah. Tidak hanya ada Ibu Ningsih, ibu mertua yang selalu membelalakan matanya yang tajam untuk merendahkan asal-usul saya yang seorang yatim piatu. Di atas sofa beludru merah itu juga ada orang ketiga, seorang wanita muda dengan lipstik merah menyala, mengenakan gaun sutra tipis yang sengaja memamerkan perutnya yang mulai membuncit. Dia menyandarkan dagunya di bahu suami saya, tatapannya ke arah saya membawa kepuasan yang tidak repot-repot disembunyikannya. Ibu Ningsih membanting selembar kertas yang sudah diketik rapi dengan judul surat gugatan cerai ke atas meja kaca. Suara tamparan kertas yang kering bergema. "Kamu tuli ya, Dian?" Ibu bilang, "Tanda tangani ini dan bereskan barang-barangmu, pergi dari sini malam ini juga." Tanah warisan di kampung baru saja dibebaskan oleh pemerintah. Uang tunai 3 miliar rupiah sudah masuk langsung ke rekening Teguh. Keluarga ini sekarang sudah jadi keluarga berada. Orang sebatang kara yang cuma jualan kue-kue kecil kayak kamu sudah tidak pantas lagi menginjakan kaki di rumah ini. Saya mengalihkan pandangan dari surat cerai itu ke arah Teguh. Pria itu mengenakan kemeja yang disetrika rapi, kemeja yang baru pagi tadi saya setrika sendiri. Teguh menghindari tatapan saya, berdehem pelan, memaksakan raut wajah baik hati yang palsu. "Dian, karena sudah sampai pada titik ini, Mas tidak akan menyembunyikannya lagi dari kamu. Kirana sedang mengandung anak laki-laki Mas. Keluarga Kirana itu berbobot, punya nama di kalangan bisnis. Uang 3 miliar ini Mas butuhkan sebagai modal untuk membuka perusahaan besar. Tidak boleh ada sengketa harta gono gini. Kamu tanda tangani saja dan pergilah dengan tangan kosong. Anggap saja selama beberapa tahun ini kamu numpang makan di rumah Mas. Sekarang Mas tidak akan memperhitungkannya lagi. Kita impas." Ingpes. Satu kata itu meluncur dari mulut Teguh, membuat lambung saya melilit mual. 4 tahun lamanya, saya bangun jam 3 pagi menguleni adonan, memanggang kue, kedua tangan saya penuh dengan luka bakar kemerahan karena oven, hanya untuk mencari recehan demi melunasi tumpukan utang akibat dia rugi main saham dan kripto. Ibunya jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Dengan tangan saya sendiri, saya terjaga sepanjang malam membersihkan kotorannya, membuang pispot, menyuapkan bubur sesendok demi sesendok. Namun di mata mereka, saya hanyalah seorang pembantu yang menumpang hidup dan kini saatnya kontrak dibatalkan, saya ditendang ke jalanan tanpa belas kasihan. Kirana, wanita simpanan kecil itu, tersenyum sinis. Suaranya terdengar manja namun setajam pisau. "Mbak Dian, tanda tangani saja secepatnya. Hidup itu harus tahu diri di mana kita berdiri. Perempuan yang tidak bisa memberikan keturunan dan miskin, untuk apa terus menempel pada harta suami? Malah bikin orang jijik. 3 miliar ini uang warisan leluhur Mas Teguh. Mbak jangan mimpi mau minta bagian sedikit pun." Saya masih berdiri diam di sana. Kegelapan di luar jendela seolah memeluk punggung saya. Tapi anehnya, di dalam dada saya,
Nyala api, kebebasan sedang berkobar hebat. Jika saya pulang 5 menit lebih awal, jika saya kehilangan kendali dan berteriak, "Aku menang undian 64 miliar." Mungkin saat ini Ibu Ningsih sudah menerjang untuk memeluk saya, memanggil saya menantu emas, menantu berlian. Mungkin Teguh sudah berlutut memohon ampun dan menendang wanita simpanan itu keluar dari pintu. Mereka rela menjual harga diri demi 3 miliar, maka 64 miliar pasti akan mengubah mereka menjadi anjing yang paling setia. Tapi kenapa saya harus melakukan itu? Kenapa saya harus menggunakan uang yang ditukar dengan masa muda dan nyawa saya untuk menghidupi orang-orang pengkhianat yang tidak tahu diuntung ini? Sebuah ironi yang pahit muncul di kepala saya. Mereka sedang bersorak kegirangan mengusir saya, karena mengira baru saja mendapat durian runtuh 3 miliar, tanpa tahu bahwa tepat di saat mereka menyodorkan surat cerai itu, mereka telah membuang 64 miliar rupiah dengan tangan mereka sendiri. Tidak ada jeritan, tidak ada air mata keputusasaan seperti yang diharapkan Ibu Ningsih. Saya perlahan menarik tangan saya dari saku jaket, tangan saya sudah tidak gemetar lagi. Kertas undian itu tersimpan rapi di dada kiri saya. Tempat di mana hati saya secara resmi telah membeku untuk rumah ini. Saya melangkah maju dengan lambat, namun mantap ke hadapan mereka. Cahaya lampu gantung menyorot mata saya yang kering tanpa air mata. Teguh terkejut dan secara naluriah mundur sedikit. Saya meraih pulpen di atas meja, tanpa repot-repot membaca isi surat itu, walau satu huruf pun. Saya menarik garis tegas, menandatangani nama Dian Paramita di atas surat cerai tersebut. Goresannya begitu tajam dan tegas hingga nyaris merobek kertasnya. Impas, saya mengulangi kata itu. Suara saya terdengar ringan namun sedingin hembusan dari alam baka. "Kamu benar sekali, Teguh. Kita sangat impas." Ibu Ningsih sedikit terpaku. Jelas sekali dia sudah menyiapkan rentetan makian untuk menghadapi tangisan dan rengekan saya, tetapi ketegasan saya membuatnya kehabisan kata-kata. Kamu mau pergi begitu saja?" geram Ibu Ningsih penuh curiga. Saya melemparkan surat itu tepat ke arahnya. "Untuk apa saya menyimpan tumpukan sampah ketika sudah mulai berbau busuk? Kalian menginginkan 3 miliar dan cucu penerus marga? Silakan nikmati. Saya hanya berharap harta 3 miliar ini cukup untuk menyelamatkan hidup kalian yang menyedihkan." Saya memutar tumit, melangkah ke kamar kecil di sudut lorong. 4 tahun masa muda saya, semuanya muat di dalam sebuah koper kain murahan. Saya tidak mengambil satu barang pun yang dibeli oleh keluarga mereka, bahkan tidak sehelai baju pun. Saat saya menarik koper keluar, Kirana sudah merangkul lengan Teguh sambil tersenyum menggoda. "Hati-hati di jalan ya, Mbak. Malam-malam hujan begini. Jangan sampai ketabrak. Nanti malah buang-buang uang untuk biaya rumah sakit." Mas Teguh sudah nggak punya waktu untuk ngurusin orang luar, sindirnya tajam. Saya berhenti di depan pintu, menatap sekilas ketiga wajah yang sedang menang itu. Ujung bibir saya melengkung membentuk senyuman yang aneh. "Mbak Kirana, jaga baik-baik pria ini. Sampah yang saya buang ternyata adalah harta karun bagi Anda. Tapi ingat, Tuhan itu maha melihat. Kalau tidak bisa ditelan, jangan dipaksakan. Nanti mati tersedak. Keluar kamu. Dasar anak yatim kurang ajar," jerit Ibu Ningsih sambil melempar cangkir teh hingga pecah berantakan tepat di belakang saya. Pintu besi berkarat itu tertutup dengan suara bantingan keras. Saya berdiri di teras rumah. Hujan sudah berhenti, angin malam berdesir melewati dedaunan, tapi saya tidak merasa kedinginan sedikit pun. Saya menengadah ke langit, menarik napas dalam-dalam menghirup aroma tanah yang basah. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya merasa bisa bernapas. Saya menyelipkan tangan ke balik baju, menyentuh secari kertas tipis bernilai 64 miliar rupiah. Kehidupan Dian yang lemah dan selalu mengalah telah berakhir di balik pintu itu. Mereka pikir saya pergi dengan tangan kosong dan hati yang hancur. Tidak, saya pergi dengan sebuah kerajaan yang siap dibangun dan sebuah jaring yang diam-diam sedang dianyam. Silakan berfoya-foya, silakan rayakan angka 3 miliar yang murah itu, Teguh. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Menarik koper keluar dari gang sempit. Kegelapan Jakarta jatuh di bahu saya dengan dingin, tetapi di dalam dada, api kelahiran kembali sedang menyala. Saya tidak menyewa hotel bintang 5 yang mewah untuk merayakannya. Saya memilih sebuah penginapan kecil yang bersih dan aman. Malam itu, saya terjaga,
Bukan karena penderitaan atas pernikahan yang baru saja mati muda, tetapi karena saya sedang menata ulang seluruh isi pikiran saya. Rasanya memegang tiket undian 64 miliar rupiah tidak seperti di film-film di mana orang akan berteriak kegirangan. Rasanya begitu sunyi hingga menakutkan, seperti Anda baru saja diberi pedang pusaka oleh Tuhan, dan Anda tahu Anda harus belajar cara menggunakannya agar tidak melukai diri sendiri sebelum menebas musuh. Keesokan paginya, saat sinar matahari pertama menembus celah tirai, saya bukan lagi Dian yang sabar dan pasrah seperti kemarin. Saya mengenakan kemeja hitam tertutup, memakai topi, kacamata hitam, dan melangkah ke kantor salah satu firma hukum terkemuka di ibu kota. Pengacara yang mewakili saya, Bapak Hendra, adalah orang yang sangat berhati-hati dan profesional. Semua prosedur klaim hadiah dilakukan dalam kerahasiaan mutlak. Tidak ada lensa media, tidak ada nama asli yang bocor. Ketika notifikasi dari aplikasi M-Banking berbunyi, saya menunduk menatap layar. Setelah dipotong pajak, angka yang tertera adalah lebih dari 57,6 miliar rupiah. Saya memejamkan mata. Lebih dari 57 miliar. Harta kekayaan yang bahkan jika saya mengurung diri di depan oven kue selama ribuan tahun, tidak akan berani saya impikan. Tapi anehnya, saya sama sekali tidak ingin menghamburkan uang untuk membeli tas bermerek atau mobil mewah. Cangkang pelindung yang berkilau itu hanya untuk orang-orang kosong seperti Kirana atau Teguh. Hal pertama yang saya beli dengan uang ini adalah kekuasaan tak kasat mata. Pengacara Hendra, suara saya terdengar, nadanya dingin dan mantap. Berbeda jauh dengan pembuat kue yang pemalu. Saya ingin Anda segera mendirikan sebuah perusahaan investasi keuangan anonim untuk saya bernama Nusantara Mega Capital. Semua dokumen legal, Anda yang menjadi perwakilan nama. Saya akan menjadi ketua eksekutif yang berdiri di dalam bayang-bayang. Tidak boleh ada yang tahu siapa penyuntik dana sebenarnya. Pengacara Hendra mengangguk, matanya memancarkan rasa segan dan kagum. Saya mengerti, Budian. Semua akan diproses dengan sangat rahasia. Dengan uang, roda gigi kehidupan mulai berputar sesuai keinginan saya. Hal kedua yang saya lakukan adalah mengeluarkan sejumlah besar uang untuk menyewa agen detektif swasta paling terkenal di Jakarta. Pria yang bertanggung jawab bernama Bima, seorang pria pendiam namun memiliki mata setajam silet. Saya butuh Anda menguliti segalanya tentang wanita bernama Kirana ini. Saya mendorong foto curi-curi dari semalam ke atas meja. Dari asal-usul, keluarga, hubungan, utang piutang, dan yang terpenting, janin di perutnya. Seseorang yang mengaku sebagai anak orang kaya tidak akan pernah merendahkan diri merebut pria tidak berguna, kecuali pria itu baru saja kejatuhan durian runtuh uang dari langit. Bima tersenyum miring dan mengambil foto itu. Paling lambat 3 hari, ibu akan mendapatkan seluruh naskah kehidupan wanita ini. Sambil menunggu kebenaran terungkap, saya pindah ke apartemen mewah di tepi sungai, sangat tenang dan aman secara mutlak. Setiap hari saya duduk di balkon berangin, menyeruput teh pahit, menggeser layar ponsel, melihat pertunjukan sandiwara yang sedang dimainkan oleh mantan keluarga suami. Mereka tidak menyembunyikan kebanggaan mereka. Di WhatsApp dan Instagram, Ibu Ningsih terus-menerus mengunggah status yang berbau pamer. Dia memotret nampan seserahan lamaran yang merah menyala, memotret restoran tempat resepsi pernikahan yang paling mewah di Jakarta Pusat. Statusnya terpampang jelas di mata saya. Membuang sial, menyambut menantu baik, pembawa rezeki. Keluarga yang diberkahi baru bisa dapat ganti rugi 3 miliar dan menyambut cucu penerus. Leluhur memberkati. Saya melihat foto Teguh yang mengenakan setelan jas putih rapi, tangannya memeluk pinggang Kirana yang sedang memakai kalung mutiara besar. Melihat cara Teguh mengangkat kepalanya, bertingkah layaknya CEO sukses berkat uang ganti rugi warisan 3 miliar, saya tiba-tiba tertawa. Tawa yang kering bergema di apartemen yang luas. 3 miliar. Di tanah Jakarta ini, 3 miliar jika tahu cara memutarnya memang bisa jadi modal. Tapi jika jatuh ke tangan orang gila hormat dan gila harta seperti Teguh, itu hanyalah umpan api yang akan membakar habis sisa keberuntungannya. Mereka menghamburkan uang untuk menggelar pernikahan mewah agar bisa menutupi nama buruk telah membuang istri setia, agar bisa mengumumkan kepada dunia bahwa mereka telah melangkah ke kalangan atas.
3 hari kemudian, detektif Bima muncul tepat waktu. Dia melemparkan sebuah map tebal ke atas meja kaca. Di dalamnya terdapat puluhan foto, dokumen mutasi rekening, dan rekam medis. Budian, insting ibu dalam membaca pikiran orang memang luar biasa. Bima menyalakan rokok, menghembuskan asapnya perlahan. Kirana, nama aslinya adalah Murni, dari sebuah desa miskin di Pantura. Anak orang kaya apanya? Dia adalah penipu profesional, spesialis menjerat pria-pria yang punya sedikit uang nganggur tapi gila wanita. Dia sedang terjerat utang pinjaman online ilegal dan rentenir hampir 2 miliar rupiah karena judi online. Orang tua kaya raya yang muncul di acara lamaran kemarin sebenarnya adalah pemain figuran yang dia sewa dengan harga 5 juta sehari. Saya membalik setiap halaman dokumen, mata saya tertuju pada kertas hasil USG. Bima mengetuk jarinya di atas kertas itu. Kehamilannya memang nyata, tapi usianya sudah 6 minggu, Bu. Sementara mantan suami ibu baru mengenalnya di sebuah klub malam tepat 3 minggu yang lalu. Ayah dari bayi ini adalah seorang buronan preman yang sudah kabur. Murni sedang putus asa karena dikejar-kejar rentenir. Kebetulan dia mendengar Teguh mabuk dan membual tentang akan menerima ganti rugi tanah 3 miliar. Jadi, dia memasang jaring ini. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Dapat kambing hitam untuk bayinya dan dapat 3 miliar untuk melunasi utang rentenirnya. Tangan saya menyusuri bukti-bukti yang jelas itu, aroma tinta cetakan foto menguar di hidung. Hanya dengan membawa map ini dan melemparkannya ke tengah-tengah pesta pernikahan mewah mereka, Teguh akan terbangun dari mimpinya. Ibu Ningsih akan pingsan karena malu, topeng Kirana akan terbongkar, dan keluarga itu akan berhasil menyelamatkan sisa uang 3 miliar mereka. Apakah saya harus melakukannya? Apakah saya harus berperan sebagai malaikat penolong yang menyelamatkan orang-orang yang telah dengan kejam menginjak-injak dan mengusir saya ke jalanan di tengah badai hujan? Dalam sekejap, bayangan Ibu Ningsih yang melempar cangkir hingga pecah di belakang saya, bayangan Teguh yang memalingkan wajah dengan kata impas, dan senyum sinis nan merendahkan dari Kirana, muncul dengan sangat jelas. Saya perlahan merapikan map itu, menyelipkannya ke dalam laci meja kerja, dan menguncinya rapat-rapat. Suara klik terdengar dingin. Mas Bima, saya menatap detektif itu, tarik semua orangmu, berhenti mengikuti Kirana. Biarkan dia tenang menjadi istri dan menantu yang baik di rumah itu. Bima sedikit mengernyit, agak terkejut. Ibu tidak berencana membongkar kedoknya? Kalau dibiarkan, uang 3 miliar milik mantan suami ibu akan mengalir habis ke kantong rentenir. Itu bukan uang saya. Untuk apa saya menyayangkannya demi mereka? Saya berdiri, berjalan ke arah jendela kaca setinggi langit-langit, menatap hiruk-pikuk lalu lintas Jakarta. Mereka telah memilih wanita itu dengan perhitungan licik dan keserakahan yang tak berdasar. Kalau begitu, biarkan keserakahan itu menyelesaikan tugasnya. Jika saya membongkar kedok Kirana sekarang, Teguh hanya akan kehilangan muka, Ibu Ningsih hanya akan marah sedikit, lalu mereka tetap akan hidup santai dengan sisa uang 3 miliar itu. Hukuman seperti itu terlalu ringan. Bima menatap saya, matanya beralih dari keterkejutan menjadi pemahaman yang mengerikan. Ia mengangguk, mengambil amplop bayarannya, lalu melangkah pergi. Hanya tersisa saya sendirian di dalam ruangan. Saya memutar pelan gelas anggur merah di tangan saya. Warnanya merah pekat seperti darah, seperti dendam yang harus saya telan bulat-bulat selama 4 tahun menjadi menantu. Teguh, kamu ingin menjadi CEO yang menggenggam miliaran rupiah? Ibu Ningsih, Anda sangat mendambakan cucu laki-laki penerus marga? Baiklah, saya akan membiarkan kalian menikmati sepenuhnya sensasi melayang di atas awan kekayaan palsu itu. Saya akan membiarkan Kirana perlahan-lahan mengisap habis seluruh energi kemewahan kalian. Karena semakin tinggi mendaki, semakin hancur saat jatuh. Terkadang, cara balas dendam yang paling kejam bukanlah dengan berteriak, membongkar aib, atau melabrak dengan beringas. Cara balas dendam yang paling sempurna adalah tersenyum, memberikan kepada orang jahat hal yang paling mereka dambakan, lalu diam-diam mundur ke dalam bayang-bayang. Biarkan mereka bersorak memeluk bom waktu itu, lalu memicunya sendiri dengan keserakahan mereka. Hukum tabur tuai tidak pernah melewatkan siapapun. Ia hanya butuh waktu untuk menghitung modal beserta bunganya. 3 bulan.
Hanya butuh waktu 90 hari sejak malam hujan badai saat saya membawa koper keluar dari rumah yang berbau apek dan penuh pengkhianatan itu. 3 bulan bukanlah waktu yang lama bagi kehidupan manusia, tetapi lebih dari cukup bagi seorang yang gila harta untuk membakar habis sisa keberuntungannya. Dari penthouse yang sunyi di lantai 42, saya menyesap kopi hitam tanpa gula, menatap ke bawah ke arah kota yang bermandikan cahaya lampu. Layar tablet di tangan saya masih menampilkan laporan sangat rahasia dari agen detektif Bima beserta dokumen kontrak keuangan yang diatur sangat rapi oleh pengacara Hendra. Semuanya berjalan akurat hingga hitungan milimeter, persis seperti permainan catur di mana saya sudah menebak setiap langkah dari pion-pion yang dikorbankan. Uang ganti rugi 3 miliar milik Teguh menguap lebih cepat daripada air yang disiram ke padang pasir. Mereka menggelar resepsi di Hotel Bintang 5, mengundang ratusan tamu, hanya agar Ibu Ningsih bisa membusungkan dada di depan tetangga. Kirana, menantu konglomerat gadungan itu, memulai aksi pengurasan profesionalnya. Ia meminta dibelikan mobil, meminta tas branded dengan alasan untuk membantu suami lobi bisnis. Teguh, dengan gengsinya yang setinggi gunung, tidak segan-segan menghamburkan uang untuk membuktikan kelasnya. Tapi gunung pun bisa longsor jika terus digerus. Ketika saldo di rekening tinggal kurang dari 800 juta, kepanikan mulai merayap ke dalam rumah itu. Dan saat itulah umpan saya resmi dilemparkan. Saya telah menginstruksikan pengacara Hendra untuk sengaja membocorkan informasi tentang proyek investasi internal dari Nusantara Mega Capital tepat ke jaringan rentenir tempat Kirana berutang. Sebuah proyek fiktif tentang resor pantai eksklusif untuk tamu VIP. Menjanjikan keuntungan 3 kali lipat 300% hanya dalam 1 bulan. Para penagih utang Kirana langsung bertindak. Mereka menekannya untuk mencari cara memasukkan uang ke dalam dana investasi itu untuk membayar pokok dan bunga utangnya. Jika tidak, mereka akan mendatangi rumah Teguh dan menghancurkan semuanya. Terdesak ke sudut, Kirana memainkan sandiwara yang luar biasa. Melalui alat penyadap super kecil yang disusupkan Bima ke dalam sebuah kado pernikahan anonim yang dikirim ke rumah mereka, saya mendengar dengan jelas suara Kirana yang manja namun sedingin es. Mas Teguh, uang 3 miliar dari pembebasan lahan itu gak ada apa-apanya di kalangan atas. Sahabatku yang jadi direktur internal di Nusantara Mega Capital baru saja memberi bocoran rahasia. Mereka sedang buka kuota khusus proyek ekologis, keuntungan 300%. Aku sudah minta 1 kuota untuk Mas. Cukup masukkan 10 miliar, bulan depan kita dapat 30 miliar. Nanti Mas bisa buka perusahaan besar, Ibu juga nggak perlu lagi melihat wajah tetangga-tetangga miskin di kampung ini. Suara Teguh terdengar ragu, memperlihatkan kepengecutannya yang kosong. 10 miliar? Tapi uang ganti rugi kita sudah hampir habis. Sekarang Mas mau cari uang sebesar itu dari mana? Ya ampun, Mas ini laki-laki tulang punggung kok penakut banget. Kirana menghela napas panjang, sengaja mengeluarkan isakan palsu. Mas gadaikan saja sertifikat, rumah ini. Ibu pasti setuju demi masa depan cucu pertamanya. Kalau masih kurang, aku akan minta tolong kenalanku di perusahaan pembiayaan untuk kasih pinjaman dana cepat. Uang beranak uang, Mas. Kalau Mas pelit simpan sisa uang yang sedikit itu, kapan kita bisa beli rumah mewah untuk anak laki-laki kita? Dan begitulah, pria yang pernah dengan kejam mengusir istrinya ke jalanan di malam hujan, kini mengangguk patuh bagaikan ikan kelaparan yang memakan kail. Teguh diam-diam meyakinkan Ibu Ningsih untuk menggadaikan sertifikat rumah yang mereka tempati ke bank. Ibu Ningsih yang dibutakan oleh bayangan meraup 30 miliar. Tanpa ragu mengecapkan jempol dan tanda tangannya. Uang pinjaman dari bank ditambah sisa saldo ternyata masih belum cukup. Teguh akhirnya menutup mata dan menandatangani kontrak pinjaman dengan bunga mencekik sebesar 5 miliar rupiah dari sebuah lembaga keuangan gelap yang sebenarnya adalah jaringan rentenir tempat Kirana berutang. Seluruh uang dalam jumlah besar itu dengan polosnya ditransfer oleh Teguh langsung ke rekening perwalian investasi internal yang diberikan oleh Kirana. Tanda tangani saja, Mas. Aku lagi hamil. Nggak pantas kalau namaku yang dipakai untuk utang. Terlalu berisiko. Mas kan suami? Mas yang harus memikul tanggung jawab?
kata Kirana dengan senyuman manis yang mengerikan. Dan Teguh, dengan kesombongan seorang pria yang mengira dirinya akan segera menjadi triliuner, dengan lantang menurunkan pena. Ia tidak tahu bahwa tepat saat goresan pena itu selesai, Nusantara Mega Capital milik saya langsung melakukan langkah legal yang paling brutal, membeli seluruh portofolio utang macet dari jaringan rentenir tersebut melalui sebuah perusahaan penagihan utang resmi. Singkat kata, saya, Dian Paramita, istri yang telah dibuangnya, kini secara resmi menjadi kreditur terbesarnya yang menggenggam nyawa seluruh keluarganya. Sore hari di hari keempat, sejak uang itu ditransfer, badai resmi menghantam. Melalui kamera pengawas di tempat parkir, saya dengan dingin melihat sosok Kirana yang mengenakan pakaian hitam tertutup, membawa tas duffel besar, bergegas masuk ke dalam mobil yang sudah menunggunya. Dia melarikan diri. Uang telah ditransfer untuk menghapus utang premannya, dan sisanya ia sapu bersih. Pria pembuat janin di perutnya juga baru saja keluar dari penjara. Keduanya kabur jauh-jauh. Pukul 6 sore hari itu, Teguh pulang dengan wajah berseri-seri. Di tangannya, ia membawa bebek panggang mahal dan sebotol minuman keras impor untuk merayakan kesuksesan lebih awal. Ia bersiul sambil mendorong pintu rumah yang sepi dengan tidak wajar. Kirana, "Ibu, ayo ke sini, lihat Mas bawa apa?" panggil Teguh. Tidak ada jawaban. Hanya suara kipas angin gantung yang berderit. Ibu Ningsih kebetulan sedang pergi ke pengajian dan belum pulang. Teguh mengerutkan kening, melangkah masuk ke kamar tidur. Pintu lemari pakaian terbuka lebar. Gaun-gaun branded, tas mahal Kirana, semuanya lenyap. Hanya menyisakan gantungan baju kosong yang berayun pelan. Teguh terpaku. Botol minuman keras di tangannya terlepas, jatuh menghantam lantai ubin dan pecah berkeping-keping. Bau alkohol menyengat menusuk hidung, bercampur dengan bau apak khas rumah itu. Ia berlari ke meja rias. Kotak perhiasannya kosong melompong. Hanya ada selembar kertas yang ditindih dengan botol pelembab. Teguh dengan gemetar mengambil kertas itu. Itu adalah kertas hasil USG, tetapi bukan salinan fotokopi buram yang sering dipamerkan Kirana. Ini dokumen aslinya. Nama pasien, murni, usia kehamilan, 14 minggu. 14 minggu. Padahal Teguh mengenalnya baru belum genap 3 bulan. Terselip di bawah hasil USG itu adalah selembar sticky note kuning. Tulisan tangannya yang terburu-buru begitu menyindir hingga ke sumsum tulang. "Terima kasih untuk 3 miliarnya dan uang utang yang kamu tanggung. Bayi ini tidak punya nasib baik untuk memakai nama keluargamu. Semoga kamu dan ibumu beruntung dengan utang-utang itu ya. Impas, impas." 2 kata impas itu bagaikan godam yang menghantam tepat di ubun-ubun Teguh. Ia terhuyung mundur, matanya terbelalak lebar, memancarkan urat-urat merah. Ia meremas kertas itu, menjerit parau seperti binatang buas yang terluka. Ia mengeluarkan ponsel, dengan gila-gilaan menekan nomor Kirana. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ia menelepon Direktur Internal Nusantara Mega Capital. Nada sibuk. Semuanya menguap seolah tidak pernah ada. Yang tersisa hanyalah tumpukan utang 5 miliar yang bunganya beranak pinak, beserta rumah yang sertifikatnya sudah digadaikan. Semua itu hadir begitu nyata, seperti jerat yang mencekik lehernya. Tepat pada saat itu, suara decit rem mobil terdengar melengking di depan rumah. Ibu Ningsih baru saja pulang dari pengajian, masih memegang tasbih, berdiri kebingungan di teras. Sekelompok pria bertato dengan wajah beringas melompat turun dari 3 mobil pikap. Bos preman itu membuang puntung rokoknya, menginjaknya dengan sepatu, lalu menerobos masuk ke pintu sambil meludah kasar. Suaranya yang serak menggelegar ke seluruh jalanan. "Mana Teguh? Keluar sambut tamu, sudah jatuh tempo bayar bunga bulan pertama. Anakmu pinjam 5 miliar dari kami. Hari ini aku datang ambil bunganya. Kalau nggak ada uang, rumah ini kami sita. Dor, dor, dor." Suara gedoran di pintu besi terdengar seperti palu yang menghantam gendang telinga. Ibu Ningsih panik luar biasa, wajahnya pucat pasi tanpa setetes darah pun. Ia tergagap. "Kalian siapa? Utang apa? Anak saya punya uang ganti rugi 3 miliar. Dia CEO. Dia bakal dapat 30 miliar. Kalian salah rumah." Preman itu tertawa meremehkan. Ia menarik keluar surat perjanjian utang yang ada tanda tangan dan kap jempol merah Teguh,
lalu menyodorkannya tepat di depan wajah Ibu Ningsih. 30 miliar di alam baka, Nek. Anakmu gadaikan sertifikat rumah, pinjam dana tunai 5 miliar buat biayain pelacur, dan pelacurnya kabur bawa kabur uangnya. Minggir! Ibu Ningsih membelalak menatap surat perjanjian itu. Tanda tangan itu jelas milik anak laki-lakinya. Khayalan tentang cucu penerus marga, tentang rumah mewah, tentang kalangan konglomerat. Semuanya padam seketika. Digantikan oleh jurang utang yang sangat dalam dan penipuan. Sisa tenaga terakhirnya terkuras habis. Ibu Ningsih memegangi dadanya, matanya mendelik ke atas, memperlihatkan bagian putihnya. Ia jatuh tersungkur ke lantai semen yang dingin, disaksikan oleh puluhan mata tetangga yang berbisik-bisik. Teguh berlari keluar dari dalam rumah. Wajahnya pucat pasi. Ia berlutut memeluk tubuh Ibu Ningsih yang sedang kejang-kejang. Pemandangan kacau, suara jeritan, makian, dan sirene ambulans merobek keheningan malam. Saya duduk di ruang kerja, dengan lembut mematikan layar iPad saya. Suara-suara itu lenyap, dunia saya kembali ke dalam kesunyian dan kemewahan yang tak tertandingi. Saya mengangkat gelas anggur merah, menyesapnya perlahan. Rasa sepatnya lumer di ujung lidah, meninggalkan rasa manis di akhir. Keserakahan itu seperti air laut. Semakin banyak diminum, semakin haus rasanya, sampai akhirnya rasa asin itu mencekik paru-parumu sendiri. Teguh dan Ibu Ningsih telah memilih akhir cerita ini dengan tangan mereka sendiri. Mereka mengusir saya karena menganggap saya miskin dan hina, hanya untuk membawa pulang iblis penghisap darah. Tapi semuanya belum berakhir di sini. Dasar jurang mereka bukanlah hanya sekadar kehilangan uang. Saya akan menunjukkan kepada mereka bahwa hukuman tertinggi dari hukum tabur tuai adalah ketika mereka harus berlutut di bawah kaki orang yang pernah mereka injak-injak demi memohon jalan untuk bertahan hidup. Babak terakhir pembalasan ini baru benar-benar akan diturunkan tirainya. 6 bulan berlalu. Jakarta kembali memasuki musim hujan yang terus-menerus. Namun, rintik hujan hari ini tidak lagi mengguyur bahu kurus seorang istri yang selalu mengalah. Saya duduk di dalam Mercedes Maybach yang nyaman. Kaca kedap, suara berlapis ganda, memblokir semua kebisingan dan keruwetan kota. Menembus hujan rintik-rintik, mobil itu perlahan meluncur masuk ke lobi utama sebuah restoran fine dining paling mewah di ibu kota. Restoran ini juga merupakan salah satu proyek kebanggaan yang baru saja diakuisisi oleh Nusantara Mega Capital milik saya. Hari ini saya memiliki jadwal khusus. Sebuah wawancara kerja yang secara pribadi diminta oleh saya sebagai direktur utama kepada direktur HRD untuk diaturnya. Sementara saya menyesap teh krisan panas di ruang VIP, di ruang tunggu lantai dasar, Teguh sedang duduk meringkuk di atas kursi sofa kulit. Melalui kamera pengawas, saya nyaris tidak mengenali pria yang 6 bulan lalu mengangkat kepalanya dengan sombong dan menyebut dirinya CEO. Teguh sekarang sangat kurus. Wajahnya tirus seperti mayat hidup. Rambutnya yang dulu selalu disisir rapi dengan gel kini berantakan dan kusam. Setelan jas murahan yang dikenakannya sudah usang di bagian ujungnya, dan sepatu kulitnya sudah mengelupas, basah kuyup oleh air hujan. 6 bulan ini, badai telah menghempaskan keluarganya hingga ke dasar jurang yang paling dalam. Rumah warisan mereka di Jakarta Pusat telah disita oleh bank untuk melunasi utang. Para preman penagih utang siang malam memburu mereka, melempar cat dan kotoran, membuat ibu dan anak itu harus merayap bersembunyi di sebuah kamar kos beratap seng yang bocor dan sempit di pinggiran kota. Ibu Ningsih, wanita yang dulu setiap kali membuka mulut selalu merendahkan orang lain, kini lumpuh separuh badan akibat stroke malam itu. Ia terbaring kaku di atas tikar bambu yang kotor. Ruangan itu berbau koyo bercampur bau pesing. Mulutnya miring, tidak bisa bicara dengan jelas, hanya bisa meneteskan air mata setiap kali para penagih utang datang menendang pintu. Tetangga menjauh, kerabat memutus hubungan. Tidak ada lagi yang memuja-muja status ganti rugi 3 miliar miliknya. Teguh melamar posisi sebagai supervisor lobby di restoran saya, posisi rendahan. Dia butuh uang, sangat butuh uang. Butuh untuk membeli popok dewasa untuk ibunya, butuh untuk membeli obat jantung, dan butuh untuk membayar sebagian kecil bunga utang hanya untuk memohon pada para preman agar menunda niat memotong tangannya. Tepat pukul 10.00 pagi, saya memberi isyarat kepada Direktur HRD untuk memanggil kandidat masuk ke ruangan.
Pintu kayu ek yang berat itu perlahan terbuka. Teguh melangkah masuk, jalannya membungkuk, kedua tangannya saling meremas penuh kecemasan. Ia menundukkan kepala, suaranya bergetar, "Selamat pagi, jajaran direksi. Saya Teguh Santoso. Melamar posisi." Tuk, tuk, tuk. Suara hak sepatu lubutin saya mengetuk lantai marmer dengan tajam. Saya perlahan memutar kursi kulit kebesaran ini. Cahaya dari jendela kaca menyinari setelan jas sutra putih gading saya yang dipotong dengan jahitan khusus yang sempurna. Kalung berlian di dada saya memantulkan kilatan cahaya yang dingin. Teguh mengangkat kepalanya, matanya bertabrakan dengan saya. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Keheningan begitu pekat hingga suara mesin AC yang mendengung terdengar jelas. Pupil mata Teguh membesar maksimal, rahangnya jatuh. Ia terhuyung mundur selangkah, menggosok matanya berkali-kali seperti orang yang melihat hantu di siang bolong. Dian Paramita, kenapa kamu ada di sini?" Teguh tergagap. Otaknya yang sudah buntu masih belum bisa memproses situasi ini, dan ia malah melontarkan kalimat bodoh karena kebiasaan lamanya merendahkan saya. Kamu jadi tukang sapu di sini? Atau kamu dapat kerjaan jadi pelayan?" Direktur HRD yang berdiri di sebelah saya langsung mengerutkan dahi, membanting map dokumen ke atas meja, dan membentak, "Saudara Teguh, jaga sikap Anda. Ini adalah Ibu Dian Paramita. Beliau adalah Direktur Utama, pendiri sekaligus pemilik tunggal dari Nusantara Mega Capital, dan juga bos dari seluruh jaringan restoran mewah ini." Dua kata Nusantara Mega bergema seperti suara guntur yang menyambar tepat di atas kepala Teguh. Ia tersentak, kakinya seketika lemas dan gemetar hebat. Ingatan mengerikan tentang dana investasi fiktif yang telah menelan bulat-bulat 3 miliar uang ganti ruginya dan menancapkan utang preman 5 miliar di punggungnya kembali menyerbu dan mengoyak kewarasannya. Nusantara Mega. Direktur Utama, Teguh terengah-engah. Topeng harga diri terakhirnya hancur berkeping-keping. Ia menatap saya, menatap kemewahan yang memancar dari ujung rambut hingga ujung kaki istri yang dulu selalu ia hina sebagai orang miskin dan tidak sepadan. Kesenjangan ini menampar wajahnya jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik manapun. Saya tersenyum. Senyum yang hambar, tanpa kebencian, hanya ada rasa kasihan yang menyentuh dasar. Saya melambaikan tangan, memberi isyarat agar Direktur HRD keluar dari ruangan. Pintu ditutup. Ruangan ini hanya menyisakan kami berdua. Masa lalu dan masa kini saling berhadapan, tetapi posisi kami telah terbalik untuk selamanya. Lama tidak bertemu, Teguh, suara saya memecah keheningan. Nadanya santai dan lembut, namun setajam pecahan kaca. "Kamu kurus sekali. Uang warisan 3 miliar, dan istri cantik anak konglomeratmu tidak bisa memberimu makan?" Mendengar singgungan soal uang dan wanita penipu itu, Teguh seperti orang yang ditusuk tepat di luka boroknya. Ia hancur sepenuhnya. Kakinya sudah tidak kuat menopang tubuhnya lagi. Ia berlutut di atas karpet bulu domba yang empuk, air mata dan ingusnya mengalir deras. "Dian, aku salah. Aku ditipu habis-habisan sama perempuan jahanam itu. Dia merampas semua uangku. Dia ninggalin utang 5 miliar. Ibuku kena stroke dan lumpuh. Tiap hari preman datang mengancam mau bunuh aku. Dian, demi ikatan suami istri kita selama 4 tahun, tolong selamatkan aku. Tolong beri aku pekerjaan, cuci piring atau bersihin toilet pun aku mau. Kamu kan sudah kaya raya sekarang." Ia merangkak maju, berniat menggunakan tangannya yang kotor untuk menyentuh ujung sepatu saya. Saya mundur sedikit, menghindari sentuhan menjijikan itu. "Ikatan suami istri?" Saya mengulangi kata-kata itu. Terdengar sangat ironis. Di malam hujan badai 6 bulan lalu, saat ibumu memecahkan cangkir teh dan mengusirku. Saat kamu menyodorkan surat cerai dan memaksaku pergi dengan tangan kosong untuk membawa wanita itu masuk ke rumah. Di mana letak ikatan suami istri itu? Teguh terdiam. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya, menangis terseduh-seduh menanggung rasa malu yang tak terperi. "Kamu tahu, Teguh?" Saya perlahan membuka tas Hermes Birkin Himalaya yang ada di atas meja, mengeluarkan selembar kertas yang dilaminating rapi. "Aku dulu pernah berniat menghabiskan sisa hidupku untuk banting tulang melunasi utang-utangmu, merawat ibumu. Aku pernah berpikir bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan keluarga itu.
Tapi keserakahan kalian yang tidak ada, habisnyalah yang mencekik mati kebaikanku dengan tangan kalian sendiri. Saya melemparkan kertas itu ke depan wajah Teguh. Lihat baik-baik. Teguh dengan tangan gemetar mengambil kertas itu. Itu adalah salinan mutasi rekening dari bank dan fotokopi sebuah tiket undian Mega Jackpot. Tulisan yang dicetak tebal langsung menghantam matanya. Pemenang utama Mega Jackpot. Nominal bersih diterima, 57 junilan, Rp600.000, 57,6 miliar rupiah. Tanggal pencairan. Tepat di pagi hari setelah malam di mana saya diusir dari rumah itu. Ia mengangkat matanya yang merah menatap saya. Napasnya tercekat di tenggorokan, wajahnya seperti orang yang baru saja disedot sisa roh terakhirnya. Ini. Apa maksudnya ini? 57 miliar. Dian, kamu menang undian? Saya menunduk, suara saya menekan setiap kata, menusuk langsung ke relung jiwanya. Di malam saat kamu dan ibumu bersorak merayakan ganti rugi 3 miliar. Di malam saat kalian memakiku sebagai yatim piatu benalu dan memaksaku menandatangani surat cerai. Tepat pada detik saat kamu membanting surat cerai itu ke atas meja. Tiket undian senilai 64 miliar ini sedang tersimpan rapi di saku dada jaketku. Aku tadinya pulang untuk membawa kabar gembira. Aku berniat menggunakan uang itu untuk melunasi semua utangmu, mengubah nasib keluarga itu selamanya. Mata Teguh nyaris keluar dari kelopaknya. Napasnya tersengal-sengal, tenggorokannya mengeluarkan suara tercekik seperti orang yang hampir tenggelam. Aku menandatangani surat itu dengan cepat dan impas. Karena kalian memilih 3 miliar yang cuma ilusi dan anak haram yang palsu. Untuk membuang 64 miliar rupiah uang sungguhan dan seorang istri yang tulus dengan tangan kalian sendiri. Saya berdiri tegak, tatapan mata saya dengan dingin menyapu sosok hancur yang ada di bawah kaki saya. Kamu pikir aku membalas dendam padamu? Tidak, Teguh. Aku tidak melakukan apa-apa. Nusantara Mega Capital membeli portofolio utang macet adalah murni bisnis legal. Yang memasang jebakan untukmu adalah Kirana. Yang serakah menggadaikan rumah ke rentenir demi bunga tinggi adalah kamu. Yang menendang piring emas demi memungut piring tanah liat adalah kamu dan ibumu. Aku hanya berdiri di sini melihat keserakahan kalian membakar diri kalian sendiri. Jeritan melengking terdengar, bukan tangisan biasa, melainkan lolongan menyayat hati dari seekor binatang yang terpojok oleh penyesalan yang teramat sangat. Teguh akhirnya sadar. Ia menyadari harga paling mahal dalam hidupnya. Hanya karena serakah, hanya karena tidak tahu diuntung, ia telah melewatkan kesempatan mengubah nasib paling besar abad ini. Ia mengangkat kedua tangannya, menampar wajahnya sendiri bertubi-tubi, menampar hingga ujung bibirnya berdarah. Ia menjambak rambutnya yang kusut, membenturkan kepalanya ke lantai karpet sambil terus melolong. Aku bodoh? Ibu, aku bodoh sekali. Aku kehilangan semuanya. 64 miliar. Ya Tuhan, 64 miliar. Penyesalan yang terlambat itu tidak membangkitkan sedikit pun rasa simpati di hati saya. Itu hanya terlihat seperti pertunjukan badut murahan yang sudah saatnya ditutup tirainya. Saya mengambil tas saya, melangkah melewati tubuhnya. Sebelum mendorong pintu keluar, saya meninggalkan satu kalimat terakhir. Terdengar ringan seperti bulu, tapi berat bagaikan bertonton baja. Jangan pernah kembali ke sini untuk mencariku lagi. Harga dari sebuah pengkhianatan, silakan kamu dan ibumu cicil pelan-pelan seumur hidup kalian. Pintu ruang VIP tertutup rapat, mengurung jeritan dan tangisan gila Teguh di dalam sana. Di luar, langit Jakarta masih menurunkan hujan. Namun, langkah kaki saya menyusuri lorong yang panjang dan luas ini terasa begitu mantap dan damai. Segala duka, segala penderitaan dari 4 tahun masa muda saya rasanya telah tercuci bersih oleh hujan di luar sana. Saya melangkah masuk ke dalam lift pribadi, melihat pantulan sosok Dian Paramita yang bersinar dan penuh kuasa di cermin. Bagi seorang wanita, hal yang paling menakutkan bukanlah salah menikahi pria miskin. Hal yang paling menakutkan adalah menyerahkan masa muda kepada pria yang sudah miskin moral, serakah, dan tidak tahu balas budi. Orang sering bilang uang adalah segalanya. Tapi uang yang didapat dengan menukar hati nurani, dengan menginjak-injak ketulusan orang yang pernah berjuang bersama dari nol, itu adalah uang yang membawa malapetaka.
Hukum tabur tuai di dunia ini tidak pernah salah ketik. Ia tajam, adil, dan tidak mengecualikan siapapun. Mereka yang menaburkan kebohongan dan kekejaman demi mengharapkan kekayaan, pada akhirnya hanya akan memanen tumpukan abu dan penyesalan yang menyiksa hingga helaan napas terakhir. Jangan pernah bermain-main dengan ketulusan hati seorang wanita yang pernah rela menderita demi dirimu. Karena begitu mereka terbangun, harga yang harus kamu bayar bukan hanya uang, melainkan seluruh langit karma yang akan runtuh, menimpamu tanpa menyisakan jalan keluar.